Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Dewi, gimana nih kabarnya? Baik. Jadi tujuan aku di sini mau ngajarin kamu untuk membuat poster. Aku dengar-dengar kamu jago ya membuat posternya. Nggak jago sih Kak, cuma bisa aja. Oh, jadi aku mau ngasih kamu untuk membuat poster supaya kamu lebih jago lagi membuat posternya. Sebelum mulai, aku bakal perkenalin diri nih ke kamu. Kenalin, nama aku Ataya. Kamu bisa panggil Kak Taya. Aku dari jurusan Pekerja Sosial SMKN 28 Jakarta. Nah, sebelum kita mulai, kita bakalan berdoa. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Dewi, kita tadi sudah berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kamu tahu nggak? Karena dia fokus. Iya, biar kita lancar juga mengerjakan sesuatu hal. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu hal, kita jadi lancar. Nah, Dewi, aku menyediain fasilitas membawa laptop nih untuk kita membuat poster. Kita nyalain dulu ya. Jadi kamu di sini suka multimedia ya? Iya. Kamu suka desain? Wah, bagus. Nanti kita belajar sedikit ya. Tapi sebelum itu aku mau dengerin cerita kamu dulu. Gimana perasaan kamu belakangan ini? Nah, aku sering sedih. Aku juga rasanya semua kayak yang aku lakuin jadi serba salah. Sepertinya memikul banyak beban seorang diri ya, Dewi. Iya, aku sering dibentak sama ayah aku. Terus aku juga dibilang nggak berguna. Gitu. Aku ikut sedih dengarnya. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu sama keluarga kamu, Dewi. Terima kasih ya Kak, aku percaya sama cerita aku. Aku Ya, sama-sama Dewi. Kita saling jaga rahasia. Aku bangga sama kamu. Nah, di sekolah gimana perasaan kamu? sama aja sih, aku juga sering sedih, terus banyak yang ngejek aku, jadi aku jadi takut ngomong gitu. Jadi kamu lebih milih menyendiri ya? Iya Kak. Tidak mudah menghadapi itu semua, tapi aku lihat kamu punya minat yang luar biasa dalam multimedia yang harus dibanggakan. Nah, Dewi, ada info kamu suka merasa cemas dan sempat coba sesuatu untuk menenangkan diri, betul? Iya Kak, aku coba membuat minum obat dari teman aku, terus aku juga aku minum itu cuma pengen aku tenang aja sih Kak. Aku mengerti, cuma ingin berhenti sakit, tapi cara itu bisa bahaya ya. Dan aku di sini untuk bantu cari cara lain juga yang lebih aman. Nah, sebelum itu kita ngedit dulu ya Dewi sambil cerita-cerita. Boleh? Nah, jadi kamu suka Canva yang temanya apa? Aku lebih suka itu sih. Oh, jadi kayak
berarti latarnya warna coklat atau kecoklatan mudaan, vintage. Apa yang warna-warna cerah? cerah tapi nggak terlalu Oh, oke, aku ngerti. Jadi kita sekarang mau buat poster yang bertema kebersihan. Nah, dari buat poster ini nanti kamu bisa jual ke orang-orang yang ingin butuh poster itu, dan kamu juga bisa ngajarin skill poster kamu ke orang-orang lain. Iya. Nah, yuk sekarang kita buat kampanye. Kamu pernah buat poster belum sebelumnya? tapi aku jangan dipuji sama hasil yang udah aku bikin. Ya ampun, hari ini kita bikin poster yang istrinya kata yang kebersihan untuk kamu diri sendiri. Jadi Kasihan kebersihan untuk lingkungan. Iya. Kamu mau? Oke, jadi di sini kita klik create design, terus kita poster, kita pilih background yang kamu suka. Nah, kamu di sini suka warna apa? aku lebih suka warna pastel sama kayak biru. Warnanya bikin tenang ya, kayak langit. Berarti kamu tahu apa yang membantu perasaan kamu ya? Keren. Oke, sekarang kita tulis posternya untuk menjaga kebersihan dan mampu untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, Dewi, saat kamu membuat poster, kamu merasa tenang nggak? Tenang karena aku suka bikin poster, jadinya aku merasa itu kegiatan yang bisa bikin aku tenang dari sampai aku hadapin. Oke. Nah, sekarang tambahkan icon atau elemen yang menggambarkan tema kebersihan, kayak sampah. Jadi kalau kamu buat poster, kamu harus tambahkan gambar atau elemen yang sesuai dengan tema atau judul kamu. Kalau misalkan tema kamu itu kebersihan, berarti gambar dan elemennya harus sesuai kebersihan, seperti tong sampah, orang lagi buang sampah. Nah, Dewi, aku mau tanya nih, kamu sering stres nggak tiba-tiba? Iya sih, kalau misalkan aku lagi insecure aja gitu. Oh, coba aku ajarin teknik sederhana ya. Pertama, kamu tarik napas 4 detik. 1, 2, 3, 4. Terus tahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Lepas 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Dewi, gimana rasanya? Lumayan sih kalau lebih bisa tenang gitu hati aku. Oh, berarti lebih enak ya? Iya. Ini bisa kamu lakuin kapanpun saat kamu cemas, tanpa obat-obatan ya. Gitu. Oke, Bu. Iya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi desainnya. Nah, Dewi, hari ini kamu berhasil melakukan hal 2 penting, Apa aja, Kak? yaitu terbuka tentang perasaan kamu dan membuat poster yang menggambarkan yang kamu inginkan. Gitu. Nah, Aku seneng sih, Kak. Nggak nyangka bisa seceria ini. nah coba kamu edit-edit seperti yang aku bilang. Nah, iya betul Dewi, ke situ. Ih, jago banget ya kamu. Ya dong.
Udah bisa. suka latihan. Tapi belum terasa skillnya banget ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, Dewi. Kamu buktiin sama orang-orang yang meremehkan kamu kalau kamu bisa. Ya kak, kasih ya kak. Nah, selanjutnya kita bakalan buat poster lagi, Dewi. Tapi kali ini posternya beda. Kita bakalan buat poster yang bertema aku berharga dan mampu berkembang tentang diri kamu. Ih, kayak gimana tuh kak? Nah, jadi kamu ketik dulu aku berharga dan mampu berkembang. Di sini. Iya. Aku berharga dan mampu berkembang. Nah, saat kamu baca kalimat itu gimana rasanya, Dewi? Aku lebih happy, lebih percaya diri aja. Oh gitu. Nah, Dewi, kamu harus berharap, kamu harus punya mimpi. Nah, kamu jadi berhak bahagia. Karena kan semua orang bahagia, punya kebahagiaannya masing-masing. Jadi sebenarnya orang lain juga nggak bisa ngeganggu kebahagiaan orang lain gitu. Iya, betul. Nah, sekarang kamu tambahkan ikon atau elemen yang menggambarkan diri kamu. Kamu suka elemen apa? Kalau ini aku sukanya random sih, mau yang estetik aja. Oh, kamu suka elemen kamera ya? Iya. Bagus, Dewi, kalau kayak gitu. Nah, habis itu kita lanjut lagi ya. Kalau udah kayak gini, dipencet enter. Habis itu kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita bakal lakuin kameranya di sebelah sini ya, Dewi. Coba kamu tambahin sini. Nah, iya. Sambil kerjain, kamu sambil cerita-cerita ya tentang masalah keluarga kamu di rumah kayak gimana, Dewi. Aku dulu biasa aja sih Kak, cuma kayak aku sering disalahin gitu. Disalahin kayak gimana, Dewi? Kalau aku salah sedikit aku diomelin kayak mungkin kayak aku ngelakuin kesalahan yang besar gitu Kak. Terus kamu suka ada kekerasan fisik atau? Iya, kalau misalkan aku ada salah itu aku nggak cuma diomelin tapi aku juga bisa dipukul, dicubit gitu. Kamu yang sabar ya, Dewi. Sekarang kamu udah ada aku bisa ceritain semua tentang masalah kamu. Terus kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah karena aku mungkin kayak orang miskin gitu, jadinya aku sering dibully, nggak ditemenin, jadi aku apa-apa sendiri gitu. Oh, jadi kamu kalau di sekolah dibully gara-gara kamu nggak mampu. Nggak apa-apa, Dewi. Semua orang itu alhamdulillah. Harus bilang apa? Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa, Dewi. Semua orang itu berhak bahagia. Banyak orang di luar sana yang nggak mampu. Banyak orang di luar sana
yang mau bangkit dari cerita masa lalunya yang dibully. Nah dari hal itu kamu nggak boleh patah semangat, tapi kamu tunjukin ke teman-teman kamu bahwa kamu itu bisa. Iya kak, aku mau banget kayak gitu sebenarnya, tapi kayak susah banget buat aku. Nih, kamu kan jago poster nih, kamu udah ngelakuin membuat poster. Nah, terus kamu bisa untuk kamu jual dan kamu dapat duit, kamu bangun usaha lagi. Nah, dari situ kamu tunjukin. Aku itu juga nggak gampang karena kan aku butuh modal kayak laptop, terus handphone yang bagus, aku kan nggak punya. Nah, Dewi, kamu di sekolah kan ikut jurusan yang namanya multimedia. Kamu memang di rumah nggak ada laptop, kamu memang di rumah nggak ada HP yang bagus, tapi kamu punya sekolah, kamu punya hal yang kamu mau butuhin ada di sekolah. Jadi kamu gunain tempat fasilitas di sekolah sebaik mungkin. Oke kak, Iya. usaha buat ngelakuin itu semua. Nah, kalau ini. Nah, Dewi di sini udah tergambar lagi. Jadi selanjutnya cerita kamu kalau di rumah teman-teman kamu gimana, pada baik gak? Aku di rumah jarang punya teman sih kak. Oh, berarti kamu punya teman di sekolah doang? Punya teman di sekolah kan jadi nggak punya teman. Kamu punya teman yang dari multimedia ya? Iya, kadang Jadi kamu di sekolah gak ada yang nemenin, terus di rumah juga gak punya teman, dan kamu kalau di multimedia ada yang teman, namanya siapa? namanya Jihan. Oh, namanya Jihan. Dia baik sama kamu? Baik, baik. Aku dengar-dengar dia yang buat kamu jadi terpengaruh ya? Iya sih, tapi dia sebenarnya juga niatnya baik kok, cuma mau bantuin aku biar nggak aku ini aja dengan semua hal gitu. Oh, aku ngerti banget Dewi, karena masalah kamu dia jadi ingin membantu, tapi untuk punya teman harus pilih-pilih Dewi dari pergaulannya. Kalau dia udah ngajarin kamu yang kayak gitu, itu dia sama aja dia udah tidak benar. Teman yang baik adalah untuk mengajak untuk kegiatan positif. Nah, Dewi, hubungan kamu sama Jihan gimana? Awalnya baik aja kan, aku cuma punya teman dia doang, jadinya aku cuma temenan sama dia aja. Dia baik gitu. Terus sekarang kamu masih kontak-kontakan sama Jihan? Iya enggak, karena aku juga nggak boleh kontak sama dia lagi. Oke. Kalau hubungan kamu sama keluarga kamu gimana? Nggak baik, nggak dekat sama siapa-siapa, jadi kayak aku punya diri aku sendiri doang. Gak apa-apa Dewi, kamu pasti bakalan menemukan teman yang lebih baik lagi daripada teman-teman kamu yang di kelas. Dan contohnya aku mau banget jadi teman kamu. Iya, sama-sama. Terus selanjutnya kamu di rumah masih ada kekerasan fisik? Masih. Kamu butuh pelukan gak Dewi? Jadi gak apa-apa ya Dewi. Gimana rasanya kamu lebih tenang? Iya, lebih tenang. Kasihan Kak. Iya, sama-sama Dewi. Nah, selanjutnya kamu punya planning apa nih untuk masa depan kamu setelah lulus? Aku mau jadi editor yang keren, yang terkenal. Nah, kamu bisa banget nih
kalau kamu mau jadi editor terkenal. Tapi kamu juga harus punya planning yang banyak. Oke. Nah, kalau kamu jadi editor, kamu harus bisa kembangkan keterampilan dasar kamu. Terus tingkatin pendidikan dan keahlian kamu. Kayak kamu dapetin gelar sarjana, kamu harus kuliah habis ini. Kamu mau kuliah jurusan DKV, itu bisa banget Dewi. Terus kamu pertimbangkan untuk menempuh pendidikan di bidang sastra Inggris atau Indonesia. Terus kamu komunikasi. Coba Dewi dipencet yang ini, Central C di pasta. Terus kamu juga komunikasi atau jurnalisme, itu jurusan-jurusan itu bisa Dewi. Udah. Jadi bidang penulisan untuk kreator atau editor. Nah, terus kamu ambil kursus. Tapi kan kalau aku nggak punya duit gimana? Kalau kamu nggak punya duit, nah kamu harus kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Kamu pasti dapat beasiswa karena kamu siswa yang berprestasi. Cuma karena kamu terjerumus hal yang tidak benar seperti ini, aku datang untuk membantu kamu Dewi. Kamu akan aku kasih tahu ke pihak sekolah untuk mendapatkan beasiswa atau layanan fasilitas lainnya. Oke Kak, terima kasih. Nah, terus cara jadi editor yaitu kamu kembangin keahlian kamu yang spesifik. Jika kamu ingin menjadi editor di bidang tertentu, kamu harus semangatnya ditambahin. Terus kamu bangun portofolio dan pengalaman kerja. Dilanjutin lagi Dewi, bisa buat kampanye. Terus kamu cari kesempatan magang tuh pas kuliah di perusahaan atau penerbitan di media. Itu nggak gampang Kak. Gak ada kata yang gak gampang kalau kamu berusaha. Semua itu usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, terus kamu kerja yang kayak tadi aku bilang, kerja freelance. Tawarkan jasa kamu yang kamu bisa ini sebagai editor kepada penulis yang baru memulai atau proyek-proyek editor lainnya. Ini ditempel lagi ya Dewi kampanye di Central V. Nah, tambahin yang lebih bagus. Ya, betul kayak gitu. Tapi kan kamu juga dapat narkoba. Tapi yang pesan ini aku cuma sedikit. Oh gitu. Jadi aku kayak pesimis banget. Oh, berarti kamu harus kembangin editan kamu lagi supaya orang-orang ingin lebih beli lagi ke kamu. Kamu jangan merasa apa editan aku jelek ya jadi orang-orang ini tidak mau membeli. Tapi kamu terus merubah apa yang ada di kesalahan kamu. Oh, berarti aku harus posternya kayak gini ya. Oh, berarti editan aku harus kayak gini ya biar orang tambah suka. Jangan kamu udah menyerah duluan. Oke? Aku lakuin ini, aku bisa. Iya. Nah, terus habis itu kamu selanjutnya kamu itu kembangin soft skill kamu, kreativitas dan logika kamu, terus komunikasi dan diploma kamu. Jadi editor itu juga harus ada komunikasinya. Nanti kamu komunikasi sama klien sama yang mau dieditin kamu tuh gimana gitu. Terus yang penting adalah percaya diri. Gimana, kamu harus percaya diri ya. Oke. Nah Dewi, di sekolah temen kamu kenapa
pada menjauhin kamu. Ya tadi yang aku bilang Kak, karena mungkin aku nggak kayak mereka gitu, jadi aku mau dijauhin. Oke, aku mau nanya nih, makanan kesukaan kamu tuh apa sih? Aku suka ayam. Oh, ayam. Aku juga suka banget ayam, berarti kita sama tas dulu. Yeay. Terus kalau warna kesukaan kamu apa? Aku sukanya warna biru. Pantes kamu buat latar kampanye warna biru ya, lucu banget. Terus kalau minuman kesukaan kamu apa? Nggak tahu sih Kak, aku sukanya minum air putih aja tiap hari. Ih, bagus, sehat dong. Nah, Dewi, kamu harus terus belajar dan berkembang. Jangan dengar omongan-omongan orang, oke? Oke Kak. Kamu harus jadi pribadi yang sabar. Nah, Dewi, kan ini udah selesai. Bagus ya? Bagus Kak, aku yang edit. Iya, bagus, pintar. Itu namanya percaya diri. Nggak apa-apa. Nah, selanjutnya aku punya permainan lagi buat kamu. Matiin AC-nya sama kipas sama aku. Ini kita matiin dulu ya, Dewi. Editan kamu tadi bagus banget. Nah, kamu tahu kan cara matiin di laptop gimana? Pencet. Nah, oke, bagus. Tos dulu, karena kamu udah bagus buat posternya. Nanti kamu bisa jual semua ini ke orang-orang. Nah, selanjutnya kita ada game untuk untuk merefreshkan dan untuk melihat kemampuan kamu nih. Kamu bisa lanjut cerita lagi sama aku. Ada lagi nggak yang kamu mau ceritain ke aku tentang apa gitu? Kamu punya Tahu lagi Kak, aku bingung mau apa. Oh, kamu bingung ya. Tapi kamu kalau di sekolah guru-guru juga jahatin kamu nggak? Makasih Kak. Oh, guru-guru baik. Yang jahat tuh siapa? Ya itu temen-temen. Hmm. Nih kamu giniin. Mau aku bantu nggak, Dewi? Boleh, biar cepat. Nah, bagus. Tapi kok kesannya gue yang ngajarin. Soalnya di sebelah sini. Nih di sebelah sini. Iya betul, pintar Dewi. Berarti problem kamu hanya di keluarga, terus dan teman kelas. Iya. Teman kelas sebelah ada yang juga enggak? Itu kan aku nggak dekat sama sekolah. Oh, jadi kelas doang ya. Iya. Kamu tunjukin ya Dewi ke mereka, kamu bisa sukses. Oke Kak. Oke? Nah, terus Dewi kamu juga harus jadi orang yang sabar. Kira-kira aku bisa belajar. Iya. Iya di sini. No, bukan. Ini ya. Tapi kamu punya pacar nggak Dewi? Nggak punya.
fokus dulu untuk karir kamu ya. Bagus Dewi. Aku senang deh punya klien kayak kamu. Kamu jawabnya lancar. Kamu juga menghargai atas yang aku tanya-tanya. Ternyata kamu bisa menghargai orang. Iya dong kak, aku juga senang kok kak udah dengerin cerita aku. Iya, sama-sama Dewi. Gimana, susah banget sih. Harus sabar Dewi. Itu berarti emosi kamu masih belum kekontrol. Kalau kamu masih kesel, kamu cari dulu yang tepat baru kamu masukin gitu Dewi. Kak, Nah Dewi, selanjutnya kamu bakalan menempuh hidup yang jauh lebih sulit. Itu nah nah bagus, pintar Dewi. Digituin lagi. Oke, pintar. Ya, pintar, bagus Dewi. Ya, bagus, pintar. Itu terbalik Dewi. Kayak gini. Masih 5 menit lagi deh. Nah, bagus. Nah, nah Dewi, kamu pintar banget. Dewi kamu pintar banget Dewi. Ya udah selesai kak. Oke, bagus. Tapi ini bentuknya. Dah, pinter banget kamu buat puzzle-nya. Tapi aku masih lihat kamu masih suka emosi kan saat membuat puzzle itu. Kamu nggak boleh emosi ya Dewi. Nah, dari pelajaran yang kita ambil kali ini apa? Nah, kita harus sabar dan kita harus buktiin ke yang lain kalau kita bisa. Tuh, terus apa lagi? Dari Kalau di bagian kanvanya yang kamu pelajari tadi apa aja? bisa ini kita jual jasa kita gitu. Terus dari segi warna kamu udah bisa, iya. Terus udah bisa nge-copy, udah bisa membuat desain yang lebih bagus, betul? Betul. Terus apalagi pelajaran yang kamu harus ambil? Udah aku tadi itu doang. Jadi kamu harus sabar dengan dunia ini, dengan kehidupan kamu ya Dewi. Terus kamu juga harus tetap semangat untuk mengejar karir kamu. Jangan pernah dengerin omongan orang lain. Kamu buktiin ke orang-orang yang meremehkan kamu bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu adalah orang yang akan sukses di masa depan. Habis itu kamu juga jadi orang yang bahagia selalu. Terus kamu bisa, terus kamu juga Coba tulis. habis itu kamu terus kamu harus gue jadi ke distract. Terus abis itu kamu
Terus kamu juga harus, pokoknya kamu sabar sama semuanya, dan kamu harus belajar memaafkan orang-orang yang udah jahat sama kamu ya Dewi. Oke Kak, terima kasih nasihatnya. Iya, terus kamu harus punya planning untuk masa depan kamu, oke? Oke Kak. Oke. Nah Dewi, konseling kali ini kita udah selesai. Tadi seru banget gak? Seru. Oke. Nah, aku punya hadiah nih Dewi buat kamu. Kamu terima ya. Ini buat kamu sebagai tanda pertemanan kita. Jadi kita punya gelang samaan, ting-ting. Iya, sama-sama. Oke Dewi, aku pulang ya. Kalau kamu butuh teman curhat, kamu bisa telepon aku atau WA aku. Kamu mau nomor aku nggak? Nanti aku minta sama yang nanti aja. Oke. Harus chat aku ya biar kita sama-sama curhat. Oke Kak. Oke, aku janji semua yang kamu ceritain tadi ke aku bakalan jaga rahasia dan bakalan nggak kasih tahu siapapun. Oke. Dan aku bakalan bantu kamu ke pihak sekolah untuk memfasilitasi kamu. Oke? Oke. Oke, Makasih, semangat Kak. terus ya Dewi. Dadah. Assalamualaikum.